Rizky Bilar dan Lesti resmi diadukan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur, Edi Prasetyo. Hal ini dilakukan karena ia telah menunggu permohonan maaf dari Rizky Bilar dan Lesti dengan dasar menurut Edi Prasetyo diduga melakukan pembohongan publik. Dan di tengah Lesti sudah diadukan ke Polda Metro Jaya, Lesti pun beberapa hari yang lalu menggugah kalimat yang menyentuh. Berikut petikan kalimat menyentuh Lesti yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya. Mereka yang tidak pernah menuntut apa-apa, mereka yang suka marah kalau ada salah, mereka yang selalu mengingatkan jika ada lupa, mereka yang selalu ada di dalam suka maupun duka, rendah atau jelek di mata manusia. Orang tua saya selalu mengajarkan untuk selalu terus belajar supaya tidak rendah di mata yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mah, Pah, sebentar lagi Mama sama Bapak punya cucu pertama. Aa, Abang, bentar lagi Aa sama Abang punya ponakan pertama. Husnuzon, insya Allah, Allah selalu melindungi kami. Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur telah resmi membuat aduan ke Polda Metro Jaya terkait Rizky Bilar dan Lesti. Menurut Edi Prasetyo, dirinya masih membuat aduan karena masih membuka ruang mediasi dan juga memberikan waktu kepada Rizky Bilar dan Lesti untuk meminta maaf atas dugaan telah melakukan pembohongan publik. Perkenalkan, bahwasanya hari ini kita kedatangan Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur dari Surabaya ini langsung ya, yaitu Bapak Edi Prasetyo SHMH, yang hari ini KPI Jawa Timur sedang menangani kasus atas nama klien Mila Mahmuda dengan perkara Leslar. Jadi Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur sepekan yang lalu sudah ke Polda Jawa Timur ya untuk membuat laporan pengaduan terhadap kasus Leslar sesuai dengan hasil koordinasi konsultasi dengan penyidik karena delikti ataupun tempus deliktinya di Jakarta, maka Polda Jawa Timur menyarankan KPI Jawa Timur untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, dan hari ini Ketua Kongres Pemuda Jawa Timur telah resmi membuat laporan pengaduan di Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Nah, saya selaku Presiden Kongres Pemuda Indonesia memantau dan mengawasi kasus tersebut karena yang menangani kasusnya adalah Mas Edi Prasetyo, dan walaupun saya selaku Presiden tetap memberikan arahan-arahan agar kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Aduannya yaitu terkait satu pasal yang kita gunakan adalah pasal 266 terkait memasukkan keterangan palsu dalam atau otentik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait peraturan hukum pidana, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Gitu, yang dimana pasal 14 266 itu ancamannya 7 tahun, 214 pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 746 itu ancamannya 10 tahun. Namun, menurut Edi Prasetyo, jika hingga waktu yang sudah ditentukan Rizky Bilar dan Lesti belum juga meminta maaf ke ruang publik, maka Edi Prasetyo selaku Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur tak segan-segan akan meningkatkan aduannya di Polda Metro Jaya menjadi laporan. Selain itu, Edi Prasetyo pun mengungkapkan sebaiknya Rizky Bilar dan Lesti sowan ke MUI atau ormas-ormas Islam terkait aduannya tersebut. Dalam kesempatan ini kami KPI Jawa Timur membuat aduan ke Polda Metro Jaya. Nah, kenapa kita buat aduan tertulis terlebih dahulu? Kami membuka ruang publik untuk mediasi, atau si Leslar ini membuat pengakuan atau minta maaf ke publik sesuai apa yang kita sampaikan dalam beberapa pekan ini kan itu. Karena sampai saat ini belum ada etika dari Leslar untuk minta maaf ke publik kan itu. Kenapa kami buat aduan? Karena kami juga bukan terkendala ya. Kami empati juga karena saat ini mengandung ya. Takutnya nanti stres atau jalan ini bagaimana, itu yang kita pertimbangkan. Kita sudah buat pengaduan. Ini buktinya sudah diterima.
satu bundel semua kan. Jelaskan kenapa pengaduan sifatnya. Karena gini, pengingat ini adalah kita adukan terlebih dahulu, yaitu kembali lagi masalah kita kasihan juga terkait kehamilannya, kan supaya tidak stres, karena dalam undang-undang juga diatur pasal 08 ya kan. Aduan itu ada dua, yaitu aduan tertulis dan laporan. Pelaporan itu ada dua, tertulis dan buat laporan itu. Jadi pada intinya begini, saya selaku Presiden Kongres Pemilu Indonesia, ada selaku penerima kuasa juga ya, penasihat hukum di situ, memberikan pertimbangan dan saran kepada Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur agar proses ini aduan terlebih dahulu. Karena apa? Karena permintaan klien daripada Kongres Pemuda Jawa Timur itu hanya meminta maaf kepada publik ya, Saudara Leslar ya. Nah, karena memang hanya permintaan maaf tersebut, maka sifat aduan dulu. Apabila nanti permintaan maaf ini tidak digubris oleh yang bersangkutan, maka KPI akan meningkatkannya dengan laporan polisi. Seperti itu. Karena kasus ini memang kasus ini sudah ke publik ya. Mungkin sudah disampaikan secara terbuka juga oleh KPI Jawa Timur baik dengan klien Mila Mahmuda agar yang bersangkutan itu meminta maaf. Akan tetapi sampai saat ini ya klien dalam hal ini Bu Mila Mahmuda melihat tidak ada permintaan maaf dari yang bersangkutan, maka Mila Mahmuda meminta agar perkara ini dilanjutkan ke proses pengaduan sesuai dengan pasal 108 KUHP. Nah, maka dari itu tentunya saksi-saksi tadi sudah diajukan. Siapa-siapa nama saksinya? Ada Pak Saiful Rahman, yaitu Direktur Eksekutif Pusat Studi Komunikasi Kepolisian, yang sekaligus anggota Komisioner KPID Jawa Barat, dan Ibu Nina Widiawati selaku peneliti ya atau pakar media dari BRIN. Badan Inovasi. Tinggal ini nanti karena pengaduan sudah masuk, kita menunggu panggilan dari Polda Metro Jaya terkait dengan aduan dari Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur, dalam hal ini kliennya Ibu Mila Mahmuda. Jadi kita tunggu hari ini. Ya nggak masalah, dia kan sebagai warga negara yang mempunyai hak hukum yang sama, ya silahkan saja. Kan gitu, berarti kan ada upaya tidak mengedukasi masyarakat, apalah saling perang antar fan dan hater jadinya kan gitu. Itu bukan mendidik. Tujuan kami tidak seperti itu. Tujuan kami simpel kok. Si Lesti dan Bilar itu menyampaikan permohonan maaf ke publik sehingga ya kan terjadi kedamaian, tidak ada kegaduhan di tengah masyarakat. Pencatatan pernikahannya, ya kan? Pencatatan pernikahannya, dan di situ ada kebohongannya, yang diduga ada kebohongan, kan gitu. Publik kan ada yang fan, ada yang hatersnya kan pasti. Kalau yang hater pasti ada kebohongan, kan ada. Ya, makanya untuk mengakomodir itu semua, seyogyanya si Leslar sebagai public figure menyampaikan permohonan maaf. Hanya statement itu aja kok. Atau minta pendapat ke MUI atau PBNU atau ke Muhammadiyah.